Kisah Arnold. Arnold memijit pelipisnya, dia benar-benar dibuat kesal oleh dokter-dokter yang dididiknya. Cak, apa mereka tidak memikirkan nyawa orang? Kenapa juga tidak ada yang melapor padaku? Dasar anak-anak kampret, akan kuhajar kalian. Kesal Arnold sambil keluar dari dalam ruangannya. Dia akan melakukan bypass jantung untuk penderita penyempitan jantung dengan riwayat penyakit gula. Seharusnya diberitahu bukan malah didiamkan. Dasar bikin kesal saja. Kerutu pria itu mulutnya tak berhenti mengomel, bahkan saat dia membersihkan dirinya dia terus mengomel tanpa henti. Ada apa nih ya? Tanya salah seorang rekannya. Kudengar kamu mengusir anak didikmu lagi, apa yang terjadi? Tanya rekan kerja Arnold. Cak, Ardi dia bukan dokter sungguhan, dianya seorang dokter yang dikuasai oleh uang, uang dan uang. Benar-benar membuat jengkel. Dengan gamblang, dia berkata kalau anak kecil tak berdosa itu hanya akan merepotkan bagian jantung. Dasar si bodoh itu. Arnold menggerutu dengan wajah kesal. Dokter Ardi tersenyum, dia tahu maksud Arnold. Yang sabar Neil, mereka masih seusia denganmu dan masih menjadi dokter fellow yang harus kau tangani dan ajar dengan baik, ucap Ardi. Cak, aku bukan seorang yang penyambar seperti dirimu Ardi, aku tak tahan melihat orang lemot dan otak udang, ketus Arnold. Terserahlah, sekarang kita fokus pada operasi besar ini. Keluarga pasien menunggu di luar, jangan buat mereka kecewa, ucap dokter Ardi. Ya tentu saja kita akan melakukan yang terbaik, ucap Arnold. Baiklah, tapi anak didikmu tidak ada yang ikut satupun. Mereka perlu mempelajari ini, bukan? Tanya Ardi sambil masuk ke dalam ruangan operasi. Tidak, mereka sedang dihukum. Priska harus belajar etika dan tata krama menjadi seorang dokter. Jerry dan Adair kusuruh melacak keberadaan anak malang yang lemah jantung itu. Aku takut dia akan mengalami gagal jantung dan justru tidak dapat diselamatkan, ucap Arnold. Wah, kau kejam sekali, apa kau tidak terlalu keras pada mereka? Tanya Ardi. Tidak Ardi, jika tidak begitu mereka tidak akan paham betapa pentingnya nyawa seseorang. Mereka hanya akan mengacaukan ruangan operasiku dan aku membenci hal itu, ketus Arnold. Hai, tersedia padamu lah, kita lakukan ini dengan baik, kau siap? Ucap Ardi yang sudah mengambil posisi. Mereka ditemani oleh kepala perawat dan beberapa perawat, serta dokter yang ada di bawah didikan dokter Ardi. Baik, kita mulai, ucap Arnold dengan penuh semangat. Dia memutar pergelangan tangannya, merenggangkan sendi-sendi tangannya, untuk memulai operasi besar. Jelaskan kondisi pasien, ucap Arnold. Pasien seorang pria berusia 40 tahun dengan didiagnosa aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah. Pasien memiliki pembuluh darah yang lemah dan memiliki riwayat penyakit gula. Kadar gula saat ini berada pada angka 180 setelah penggunaan insulin, jelas kepala perawat. Baiklah, tadinya pasien akan melakukan prosedur angioplasti koroner, yaitu proses membuka aliran darah dengan melakukan kateterisasi jantung. Namun melihat risiko yang lebih besar dibandingkan dengan hasil yang diharapkan, maka kita akan melakukan bypass jantung dan mencakok pembuluh darah dari bagian paha pasien ke jantung. Ini akan lebih aman untuk pasien dan menurunkan risiko gagal jantung, jelas Arnold. Mereka semua mengangguk paham. Prosedur operasi dilakukan. Arnold mengarahkan dan dibantu oleh Dr. Ardi menunjukkan pada dokter-dokter fellow bagaimana cara yang benar untuk melakukan hal itu. 3 jam mereka bergelut di ruangan itu. Arnold tak kenal lelah, dia melakukan segala cara untuk menyelamatkan nyawa pasien. Situasi yang benar-benar menegangkan namun menyenangkan untuk ditonton. Arnold selalu melakukan pekerjaannya dengan sempurna, tak ada cacat, dan dia memberikan yang terbaik pada pasien. Hingga akhirnya dia selesai dengan seluruh proses operasi hingga akhir. Selesai, kerja bagus dokter, ucap mereka sambil bertepuk tangan. Arnold mengangguk. Kerja bagus semuanya, tetap pertahankan kinerja baik ini. Kalau begitu sisanya kuserahkan pada kalian. Berikutnya pasien ini akan dipantau oleh Dr. Ardi, ucap Arnold. Ardi hanya terkekeh, pria itu memang selalu begitu. Jika operasinya sukses besar, maka dia akan memberikan penanganan terakhir pada orang-orang yang membantunya, membiarkan mereka mempelajari bagaimana proses penyembuhan pada pasien tersebut. Tetapi jika risiko terlalu tinggi, dia akan menanganinya sendiri dan mengawasi pasien sampai benar-benar sembuh dari penyakitnya. Arnold keluar dari ruangan pasien. Dia senang karena pasien itu akan hidup lebih lama dengan jantung yang lebih sehat. Dia keluar dari dalam ruangan sambil memijit lehernya yang terasa pegal. Hai, baru sehari juga masuk setelah cuti langsung operasi besar, ucapnya sambil garuk-garuk kepala. Halo dok, sapa seorang dokter.
Wanita dari departemen beda saraf. Hai dokter Chelsea, sapa Otnal sambil tersenyum tipis namun terkesan cuek. Baru melakukan operasi besar? Tanya dokter itu sambil memberikan sebotol kopi hangat untuk Otnal. Terima kasih, ya baru saja nih melelahkan, ada apa? Tanya Otnal sambil menyesap kopinya. Saya ingin menanyakan kondisi pasien wanita yang mengalami gagal jantung beberapa waktu lalu. Pasien nomor 21 karena dia juga memiliki masalah saraf. Apa operasi jantung yang dilalui beberapa waktu lalu berhasil dengan baik? Tanya dokter wanita itu. Otnal berhenti, dia menatap dokter Chelsea. Maksudnya bagaimana? Menurut laporan operasi itu berjalan dengan baik. Apa ada masalah dokter Chelsea? Tanya Otnal. Tangan wanita itu terus-menerus mengalami tremor. Meski detak jantungnya stabil, dia masih mengalami tremor di bagian tangan kanannya. Jelas perempuan itu. Tremor, seharusnya itu tugas kalian bagian saraf, kenapa tanya padaku dok? Aneh, celutuk Otnal. Aduh, maksud saya itu, saya ingin tahu apa terjadi kesalahan itu saja. Lagi pula dokter juga kan hebat dalam bidang itu. Apa bisa sedikit meringankan kebingungan kami? Ucap dokter Chelsea seraya memohon. Tidak, ucap Otnal dengan tegas. Kalau aku yang memecahkan semua masalah, kalian akan dipecat dari rumah sakit ini. Jadi cari tahu sendiri, kutus Otnal sambil berjalan mendahului dokter Chelsea. Gadis yang kerap disapa Ale itu menatap kepergian Otnal. Dia benar-benar tidak mengenaliku ya. Tapi itu wajar sih mengingat penampilanku dulu, sangat berbeda dengan sekarang. Tapi sikap kasarnya itu benar-benar tidak berubah. Bikin kesal saja, ketus gadis cantik itu. Ya, dokter Chelsea adalah orang yang sama dengan gadis cupu berkacamata dengan rambut keriting yang sering dikepang dua. Gadis yang sama dengan gadis yang diberi buket bunga oleh Otnal beberapa tahun lalu saat Joel dan Ara menikah. Gadis itu adalah mahasiswa kedokteran spesialis saraf yang memilih kerja sampingannya sebagai seorang pelayan dan banyak pekerjaan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Chelsea Sainadea adalah seorang putri dari keluarga konglomerat dari negara itu, namun dia memilih mengasingkan diri dari keluarganya yang hancur lebur karena masalah harta. Dia berhasil menjadi salah satu dokter spesialis saraf yang memiliki kemampuan mumpuni meskipun masih menjadi dokter fellow yang harus dibimbing oleh senior-seniornya. Dia memilih bekerja di rumah sakit tempat Otnal bekerja karena rumah sakit itu yang terbaik. Penampilannya berubah 180 derajat sehingga Otnal tidak mengenali wajah gadis itu. Hai, sudahlah, memang sulit kalau mau bicara pada dokter Niall. Pusing kepala. Hai, ucapnya sambil menghela napas berat.